Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 23 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya,
sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang telah memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa kebangkitan dan pertobatan. Pernahkah Anda mengalami diri harus menerima suatu keputusan di luar kemampuan Anda sendiri? Kekuatan apa yang mendorong Anda untuk menerimanya, sekalipun reaksi spontan Anda menolaknya? Kuasa kebangkitan Kristus adalah salah satu yang mengubah hidup begitu banyak orang, mulai dari kehidupan jemaat perdana. Di tengah kegalauan dan ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang selalu berusaha menghalangi tersebarnya berita tentang kebangkitan Kristus, jemaat perdana seakan terkurung dalam arena yang sempit. Warta sukacita kebangkitan hanya menyasar orang-orang pinggiran yang teraniaya dalam belenggu hukum Taurat. Tuhan memiliki rencana untuk memperluas warta keselamatan sampai ke ujung dunia. Dan orang yang tepat untuk rencana ini adalah Saulus. Saulus sebagai seorang Yahudi yang jauh lebih maju dari banyak teman sebayanya, sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya, dan secara tanpa batas menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Kini ia ditangkap oleh Yesus yang bangkit dalam cahaya yang gemilau.
Yesus tidak sembarang memilih orang. Saulus menjadi Paulus semata-mata karena kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan mengantar orang kepada kehidupan yang baru, yakni pertobatan. Bila Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya, termasuk penganiaya jemaat Allah sekalipun. Saudara-saudariku terkasih, Yesus yang bangkit menyatakan dirinya sebagai satu-satunya yang harus dipercaya. Selain Saulus yang ditangkap untuk percaya kepada Yesus, Ananias pun ditantang untuk percaya pada penyelenggaraan ilahi agar menumpangkan tangan ke atas Saulus dan membaptisnya. Di sini kita melihat adanya keterbukaan hati untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Paulus dan Ananias adalah dua contoh terbaik yang mengandalkan Roh Kudus di tengah kelemahan manusiawi mereka. Mereka pada akhirnya saling menerima dan hidup dalam persaudaraan sebagai anak-anak Allah. Penyelenggaraan Allah jauh lebih besar daripada pertimbangan manusiawi kita. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat iman kita melalui persatuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam ekaristi serta menerima perutusan dengan sukacita dalam Roh Kudus dan kuasa kebangkitan. Injil Yohanes berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Kita diajak untuk menimba kehidupan rohani dan kekuatan dalam ekaristi, karena itulah yang seharusnya mewarnai seluruh kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin.